Pemirsa, cuaca ekstrim masih melanda di sejumlah wilayah, bahkan menyebabkan bencana mulai dari banjir hingga longsor. Lalu sampai kapan kira-kira cuaca ekstrim ini akan berakhir? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi Mas Fabian. Ya Pak Guswanto, cuaca ekstrim ini kan menyebabkan sejumlah bencana hidrometeorologi di Indonesia ya. Kira-kira sampai kapan cuaca ekstrim seperti intensitas hujan tinggi ini akan terjadi di Indonesia? Baik, kalau kita melihat pada analisis maupun perakiraan dari BMKG, saat ini sebenarnya adalah merupakan musim pancaroba. Jadi kita lihat nanti ini sampai akhir Maret ya. Kemudian di awal April itu masih ada peningkatan lagi. Namun sebenarnya di bulan April itu sudah mulai masuk musim kemarau, walaupun hanya sekitar 13% dari wilayah seluruh Indonesia. Itu kira-kira. Baik, Pak Guswanto, yang menarik perhatian belakangan adalah dampak dari bencana hidrometeorologi adalah banjir di Demak yang sampai dengan saat ini volume airnya masih juga belum surut. Nah, untuk bencana ini apa yang menjadi penyebabnya, Pak Guswanto? Baik, yang pertama memang bencana yang terjadi di sekitar Semarang dan Demak ya. Yang pertama itu memang karena curah hujan pada waktu itu ada peningkatan Madden-Julian Oscillation, ada peningkatan dari daerah konvergensi antara tropik serta konvergensi di beberapa wilayah, dan itu menyebabkan curah hujan yang ekstrim. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat juga ada fenomena rob ya pada saat itu. Dan yang terakhir, kita mengetahui Mas Febrian bahwa wilayah Pantura itu kan sebenarnya kan kalau kita melihat itu dia mengalami penurunan ya, artinya gini, dari tahun ke tahun daerahnya rendah, apalagi kita lihat di Semarang itu sendiri, makanya di sana disediakan polder tawang, jadi selalu lebih rendah daripada permukaan air laut. Jadi ketiga hal inilah yang mengamplifikasi, dan yang terakhir barangkali konstruksi ataupun infrastruktur untuk saluran air ataupun untuk penanganan air di wilayah pesisir pantai ini perlu ditingkatkan. Kira-kira itu. Baik, Pak Guswanto, apakah artinya untuk di tanggul Sungai Wulan ini adalah satu-satunya caranya adalah untuk dapat menutup tanggulnya atau membuat tanggul untuk dapat mencegah banjir kembali terjadi? Kalau kita lihat lebih jauh, yang pertama itu yang pertama dilakukan dulu. Kita melihat ya Mas Febrian, pada waktu itu ingat nggak untuk banjir di daerah Jakarta, di Kapuk ya, dengan memperhatikan pompa air dan dengan memperhatikan penanggulan, itu menjadikan daerah itu lebih aman daripada, bukan berarti itu secara total, tidak. Jadi kalau kita lihat ini adalah salah satunya yang utama terlebih dahulu, karena kalau kita lihat topografi di daerah pesisir utara itu lebih rendah ya daripada pesisir selatan. Mau tidak mau air hujan yang jatuh di sebelah selatan itu akan mengalir ke utara. Nah, kalau saluran air dan sebagainya itu tidak lebih baik, maka dia akan mengalami terus-menerus seperti ini, tiap tahun akan berulang. Baik, Pak Guswanto, tadi kan Bapak menyebut bahwa cuaca ekstrim ini akan terjadi hingga akhir Maret, dan kira-kira di April ini cuaca kemarau 13% kira-kira akan terjadi di Indonesia ya. Nah, awal April ini kan akan mulai mudik nih Pak untuk bulan Ramadan. Kira-kira masih akan terdampak nggak untuk cuaca ekstrim ini? Seperti misalnya ada armada laut yang akan dipilih oleh warga pemudik gitu ya di pelabuhan-pelabuhan. Apakah akan terdampak nih Pak untuk jalur mudik nantinya? Baik, jalur mudik yang terdampak adalah sebenarnya kalau kan BMKG sudah menyiapkan ya untuk perakiraan cuaca beberapa hari ke depan. Misalkan kita lihat di periode 3 sampai 9 April itu wilayah Indonesia sebenarnya berada dalam kategori ringan hingga sedang untuk curah hujannya. Kemudian pada tanggal 10 sampai 16 April itu di Indonesia sebagian besar akan didominasi oleh cuaca dengan kondisi cerah hingga cerah berawan. Namun kalau kita melihat kembali Gema, bahwa ada peningkatan Madden-Julian Oscillation di tanggal 1 ya. Ini perlu kita waspadai.
seperti kita lihat untuk tanggal 3 sampai 9 April itu yang akan mendapatkan curah hujan sedang itu posisi di Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Kalbar, Kalteng, Sulteng, Sulbar, Sulsel, dan Papua. Sedangkan yang lainnya itu kondisinya hujan ringan. Kita lihat di beberapa wilayah ya, seperti termasuk Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Namun pada tanggal 10 hingga 16 April itu sudah mulai membaik. Jadi kalau kita lihat hujan sedangnya hanya tinggal Kalimantan Barat dan Papua Barat ya. Ini karena masih fenomena MJO-nya masih berjalan, kemudian daerah konvergensi antar tropik ataupun gerak semu matahari itu masih berada di sekitar ekuator. Nanti 21 April baru dia udah keluar dari wilayah Indonesia atau di sebelah utara. Sedangkan untuk yang mengganggu kalau kita lihat, yang perlu kita waspadai adalah jalur darat di wilayah Pantura ya. Ini yang kita. Sedangkan kalau dari sisi tadi pelabuhan ataupun untuk angkutan di laut, sepertinya kalau kita lihat tinggi gelombang dari statistik rata-rata tinggi gelombang di bulan April itu tertingginya sekitar 2,5 meter, itu pun terjadi di Samudra Hindia sebelah selatan. Sedangkan di utara, di Pulau Jawa atau Laut Jawa itu relatif tenang. Yang perlu kita antisipasi adalah ROB ya, nanti ROB itu akan terjadi tanggal 7 sampai tanggal 11 April kira-kira. Ini perlu diwaspadai. Sehingga barangkali pompa air dan lain sebagainya itu perlu disiagakan dengan baik sehingga tidak mengganggu ROB yang akan masuk ke darat. Demikian. Baik, masih akan ada terjadi ROB yang tinggi nampaknya ya Pak Guswanto. Pak Guswanto, apakah ada rekomendasi dari BMKG bagi warga yang ingin mudik, baik itu di jalur darat, laut maupun udara, Pak Guswanto? Baik, yang pertama rekomendasi yang diberikan BMKG, masyarakat agar tetap tenang dan waspada karena saat ini sebenarnya masih memasuki masa pancaroba ya, Maret, April ya kita lihat. Nah, untuk itu agar mudik dengan ceria dan penuh makna, artinya kita juga harus menyiapkan memilih moda transportasi yang aman daripada gangguan cuaca ekstrim. Terus kemudian yang kedua, persiapkan jauh-jauh sebelumnya sehingga tidak perlu mudiknya harus bersamaan di hari yang sama. Artinya barangkali kan ini liburnya akan panjang ya, kalau kita melihat itu bisa diatur tidak sesuai dengan tidak berbarengan. Kemudian yang kedua, pemerintah juga sudah mengupayakan, Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Menko PMK, dan kemudian seluruhnya itu bersatu padu, Kakor Lantas itu menyiapkan jalur mudik yang terbaik. Jadi masyarakat pilihlah jalur mudik yang terbaik sehingga yang tidak terganggu akan adanya cuaca ekstrim. BMKG juga menyediakan informasi cuaca ekstrim untuk jalur mudik baik di laut, di darat maupun di udara. Untuk di darat bisa melakukan digital for traffic ya, weather digital for traffic ya, itu juga bisa dilihat ke depan. Bagi yang ini menjaga stamina, barangkali bagi yang mudik secara mandiri atau dengan kendaraan itu stamina tetap dijaga dan jangan lupa tetap memantau perkembangan cuaca. Baik, berarti memang imbauan untuk para pemudik nantinya adalah mencari waktu yang tepat dan juga mencari jalur yang tepat agar tidak terdampak dari cuaca ekstrim yang akan terjadi ataupun akan berkurang juga di awal bulan April ya Pak Guswanto. Terima kasih Pak Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas Pak Guswanto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.